Minasan konnichiwa, kembali lagi bersama channel Tip Tap Japan di sini. Nah, di video kali ini, Mimin Tip Tap Japan akan membawakan sebuah video Q&A atau sebuah video tanya jawab gitu ya. Jadi di sini Mimin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah masuk ke DM Mimin, ke DM Instagram, Facebook, dan WhatsApp gitu ya. Nah, sebenarnya Mimin sudah pernah menjawab pertanyaan ini satu persatu ke kalian gitu, tapi mungkin biar lebih singkat aja ya, biar lebih singkat, biar lebih enak kalau misalnya jawab ke kalian nggak perlu ngulang-ngulang lagi, nggak perlu mengulang jawaban yang sama, maka Mimin mencoba untuk merangkum pertanyaan yang sering masuk ke Mimin seperti itu. Nah, pertanyaan pertama yang sering masuk adalah seperti ini. Min, saya udah lulus ujian nih, tapi nilai saya pas-pasan, apakah saya bisa mengulang ujian kembali? Nah, itu banyak sekali dari kalian yang mungkin ngasih kabar baik gitu ya. Min, saya udah lulus nih, alhamdulillah udah lulus. Tapi sayangnya nilainya agak pas-pasan, jadi mepet-mepet sama nilai minimal gitu ya. Saya ingin memperbaiki nilai, saya pengen ikut ujian lagi, apakah bisa? Gitu. Nah, berdasarkan peraturan dari SSW dan JFT sendiri, jadi dari peraturan prometriknya sendiri, sebenarnya hal itu tidak dimungkinkan atau tidak bisa gitu ya. Jadi sini sudah ada peraturannya nih. Saya udah buka websitenya Prometric. Di sini tertulis nih, saya blok yang warna biru gitu ya. Kalau mungkin nggak kelihatan, saya gedein deh. Nah, di sini tertulis mereka yang pernah lulus ujian tidak boleh mengikuti lagi ujian yang sama. Nah, di sini udah jelas ya bahwa jika kalian sudah pernah ikut ujian dan sudah dinyatakan lulus, maka kalian tidak bisa mengikuti ujian yang sama lagi gitu. Nah, kemudian nih, ini nyambung ke pertanyaan kedua sebenarnya. Misal kita nggak lulus, Min, apakah kita bisa ikut ujian lagi? Atau bagaimana? Gitu. Jawabannya tentu bisa banget ya. Dimana-mana kalau misalnya kalian nggak lulus, pasti bisa ikut ujian lagi. Itu udah jelas di mana-mana. Nah, ini ada masalahnya. Masalahnya adalah kalian harus patuh dengan aturan minimal 45 hari waktu tunggu. Jadi di sini ada peraturan nih. Bagi yang tidak lulus atau gagal dalam tes, Anda memiliki waktu tunggu untuk mengikuti tes kembali selama 15 hari. Bukan 15 hari, 45 hari. Terhitung mulai dari hari berikutnya setelah tes gitu. Nah, berarti bahwa misalnya kalian ini ikut ujian misalnya tanggal 15 Juni gitu ya. Kemudian kalian ingin ikut lagi tanggal 29 atau 2 minggu dari tes pertama kalian, maka itu tidak diperbolehkan oleh sistem. Jadi jika kalian ingin mendaftar yang tanggal yang kurang dari 45 hari, maka sistem akan membaca ID kalian, ID Prometer kalian, dan kalian dinyatakan, oh kalian ini ternyata belum melampaui 45 hari, jadi kalian akan otomatis tertolak oleh sistem gitu. Jadi memang cukup panjang juga ya, waktu tunggunya itu ada sekitar 45 hari, itu sekitar 1,5 bulan. Jadi itu pun belum tentu setelah 1,5 bulan ada jadwal yang kosong gitu kan. Nah, itu kan tentu akan memakan waktu yang lebih lama buat kalian untuk ikut ujian kembali jika ingin mengulang, misalnya kalian gagal atau tidak lulus gitu kan. Nah, sebenarnya ada solusinya. Nah, solusi ini sekaligus juga menjawab pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya. Solusinya adalah kalian bikin akun baru aja. Jadi jika kalian bikin akun baru, maka kalian tidak akan terbatasi oleh aturan-aturan yang tadi ini. Jadi jika kalian sudah lulus, bisa ikut lagi, nggak apa-apa ikut lagi kalau di akun yang baru. Jadi tidak ada ceritanya misalnya, oh emang bisa Min, namanya kan misalnya sama gitu ya. Nggak masalah karena si Prometric ini tidak mendeteksi nama kalian, yang dideteksi adalah ID Prometric kalian. Jadi jika kalian bikin akun baru, otomatis kan ID-nya juga baru. Nah itu Prometric tidak akan membaca nama kalian, yang penting ID-nya baru, maka kalian bisa ikut ujian lagi gitu. Begitupun ini ya, itu bisa teraplikasikan di ikut ujian sudah lulus dan ingin ikut ujian lagi, kemudian udah ikut ujian tapi gagal dan ingin ikut ujian kurang dari 45 hari gitu. Jadi misalnya kalian ini nggak lulus hari ini misalnya, terus ingin ikut lagi besok misalnya, jika ada yang kosong gitu, dengan akun yang berbeda, dengan akun yang baru, maka kalian akan diperbolehkan untuk mengikuti ujian tersebut. Karena ya sekali lagi ini dihitung akun baru, jadi kalian tidak dihitung sebagai peserta yang sudah pernah ikut ujian. Nama kalian tidak akan dideteksi oleh sistem Prometric seperti itu. Jadi silakan, ini adalah sebuah solusi ya. Mungkin disebut curang juga enggak juga sih ya sebenarnya. Ya mungkin mengakali sistem gitu kan ya.
Namanya juga sistem yang dibuat manusia, ada keterbatasan, ya kita bisa memanfaatkan keterbatasan atau kekurangan dari sistem tersebut gitu. Nah, tapi ini kemudian menimbulkan pertanyaan ketiga gitu ya. Lamin kalau gitu apakah tidak ada masalah dengan misalnya pengurusan COI atau pengurusan dokumen keimigrasian gitu kan? Jawabannya adalah tidak ada masalah, karena sebenarnya jika kalian bikin akun baru sekalipun, apa ya, misalnya kalian ini udah lulus ujian gitu ya, udah lulus ujian dan dapat hasil nilai atau sertifikat itu, maka di dalam sertifikat itu tidak akan tertulis bahwa kalian ini adalah peserta yang ikut ujian dengan akun yang berbeda gitu ya. Misalnya ada tulisannya ID-nya yang berbeda, atau misalnya ada entah mungkin nomornya yang berbeda gitu ya. Itu tidak tertulis di dalam hasil nilai atau sertifikat kalian, karena yang tertulis cuma nama lengkap, kemudian kebangsaan, kemudian jenis kelamin, dan juga tanggal lahir, seperti itu. Nah, jadi yang penting nama kalian udah sama, benar, kemudian kebangsaan benar, tanggal lahir benar, kemudian jenis kelamin benar, maka itu tidak akan dipermasalahkan oleh pihak lain. Ya, misalnya dipermasalahkan LPK, kemudian KUMIAI, perusahaan, bahkan juga di pihak keimigrasian pun tidak akan dipermasalahkan, karena ya ini kalian memang hasil nilainya sudah sesuai dengan identitas kalian gitu, namanya sama, tanggal lahirnya sama, jenis kelamin sama, kebangsaan sama gitu. Maka hal itu tidak akan dipermasalahkan, sekalipun kalian bikin akun baru gitu kan. Karena tidak ada indikasi apapun di dalam hasil ujian kalian yang mengindikasikan bahwa ini itu akun baru, akun yang berbeda dari akun yang sebelumnya gitu kan. Misalnya ini satu contoh nih misalnya ya. Misalnya kalian ikut ujian Kaigo. Ujian Kaigo itu kan ada dua, ada yang bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia misalnya. Di bahasa Jepang kalian lulus misalnya. Kemudian di bahasa Indonesia ternyata kalian tidak lulus gitu kan. Itu misalnya kalian ujian di tanggal yang sama 15 Juni misalnya. Waduh, ternyata yang bahasa Indonesia tidak lulus. Berarti kan kalau misalnya ikut ujian yang bahasa Indonesia lagi, maka harus menunggu 45 hari kerja gitu kan. Waduh, terlalu lama misalnya. Kalian pengen lebih cepat dari itu. Misalnya ya seminggu dari sekarang lah. Seminggu dari tes yang pertama gitu kan. Maka solusinya adalah bisa kalian bikin akun baru. Bikin akun baru dengan nama yang sama, tanggal lahir sama. Pokoknya semua sama lah, persis. Yang membedakan cuma ID-nya aja. ID-nya kan baru gitu, karena kalian bikin akun yang baru. Nah, maka kalian bisa mendaftarkan diri lagi di ujian yang bahasa Indonesia. Misalnya seminggu dari sekarang tidak masalah, karena itu akun baru, tidak dihitung sebagai akun yang lama gitu kan. Atau bahkan misalnya kalian hari ini udah ujian dan gagal sekalipun, dengan akun yang baru kalian bisa ikut ujian di hari yang sama dengan jam yang berbeda tentunya. Kalau jam yang sama ya nggak bisa. Memangnya kalian bisa jadi kaki bunsin gitu kan, nggak bisa. Jadinya harus pakai jam yang berbeda supaya kalian bisa ikut ujian di hari yang sama dengan akun yang berbeda juga gitu. Kalau akunnya sama ya nggak bisa gitu. Nah, itu mungkin sedikit tips trik mengakali sistemnya Prometric. Jadi jika kalian ingin ikut ujian lebih cepat, maka kalian bisa bikin akun baru. Atau mungkin kalian sudah lulus tapi nilainya pas-pasan, pengen lebih baik lagi nilainya gitu kan, pengen memperbaiki nilai, maka silakan bikin akun baru. Seperti itu. Nah, mungkin itu sih beberapa pertanyaan atau beberapa keluhan mungkin ya, keluhan, pertanyaan yang sering masuk ke DM Mimin gitu. Jadi Min, saya pengen ikut lagi tapi saya baru ikut ujian kemarin, apakah bisa ikut ujian hari ini atau besok gitu? Bisa-bisa aja asal bikin akun baru gitu. Dan kalau ada jadwal yang kosong, ingat itu ya, kalau ada jadwal yang kosong. Kenapa? Karena ya tahu sendiri bahwa ikut ujian JFT dan SSW ini susahnya minta ampun untuk dapat kursi gitu kan. Nah, itu aja sih yang ingin Mimin sampaikan di episode kali ini, di video kali ini gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa memberi Mimin pertanyaan, dan mungkin Mimin akan sering-sering membuat video tanya jawab seperti ini jika memang banyak pertanyaan yang masuk dari kalian. Nah, jadi mungkin segitu dulu di episode kali ini, dan semoga bermanfaat.